Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Syafa Wahyu Caksono dan rekan saya Nabila Kurnia Syareni akan membahas isu penting yang berjudul tingkat pengangguran penduduk di Kabupaten Grobogan pada tahun 2024. Ini kami akan menjelaskan tentang masalah ketenagakerjaan pada tahun 2024. Berdasarkan data Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Grobogan, tingkat pengangguran terbuka atau TPT pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, TPT tercatat sebesar 4,2%, sedangkan pada 2024 turun menjadi 3,23%. Penurunan sebesar 0,79 poin ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi ketenagakerjaan di wilayah tersebut. Kepala BPS Grobogan, Anang Sarwoto, menyebutkan bahwa penurunan ini menempatkan Grobogan di peringkat ke-6 di Jawa Tengah untuk kategori daerah dengan TPT terendah. Meskipun begitu, data BPS juga menunjukkan bahwa sekitar 29,1 ribu orang masih menganggur di Grobogan. Sebagian besar masyarakat yang bekerja berada di sektor informal seperti pertanian, perdagangan kecil, dan jasa non-formal. Selain faktor penurunan pengangguran, pertumbuhan ekonomi Grobogan juga meningkat dari 4,98% pada 2023 menjadi 5,17% pada 2024, dan produktivitas sektor pertanian mengalami peningkatan pesat. Hal ini menandakan bahwa sektor pertanian masih menjadi penopang utama penyerapan tenaga kerja di daerah tersebut. Namun, tantangan tetap ada. Banyak tenaga kerja muda yang lulusan SMA atau SMK dan perguruan tinggi belum terserap ke dunia kerja formal karena keterbatasan lapangan kerja, kurangnya keterampilan digital, serta rendahnya diversifikasi ekonomi di luar sektor pertanian. Solusi untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan di Grobogan yaitu 1. Peningkatan pelatihan dan keterampilan kerja atau disebut dengan upskilling dan reskilling. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja atau disingkat dengan BLK, sekolah kejuruan, dan universitas untuk memberikan pelatihan berbasis kebutuhan industri, seperti teknologi informasi, kewirausahaan, serta pengolahan hasil pertanian. 2. Mendorong diversifikasi ekonomi, perlu dikembangkan sektor industri kecil dan menengah, atau disingkat dengan IKM, pariwisata dan ekonomi kreatif, agar masyarakat tidak hanya bergantung pada pertanian. Dukungan modal UMKM dan promosi produk lokal dapat memperluas lapangan kerja. 3. Perluasan investasi dan infrastruktur. Pemerintah dapat menarik investasi melalui kemudahan perizinan dan pembangunan kawasan industri atau agropolitan. Dengan infrastruktur yang baik, sektor industri dan jasa akan lebih berkembang dan menyerap tenaga kerja lokal. Kesimpulan yang dapat diambil dari masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Grobogan tahun 2024 yaitu, secara umum, kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Grobogan tahun 2024 mengalami perbaikan signifikan dengan menurunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 3,23%. Namun, tantangan berupa tingginya pekerja informal dan terbatasnya lapangan kerja formal masih perlu diatasi. Dengan pelatihan tenaga kerja, diversifikasi ekonomi, serta investasi berkelanjutan, diharapkan angka pengangguran di Grobogan dapat terus ditekan dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait isu tersebut. Maaf bila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami izin mengundurkan diri terlebih dahulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.